Siapa? Baik, Bapak Ibu semua, selamat siang. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu pada siang hari ini. Jadi memang hari ini kita sifatnya baru sharing. Saya mengundang beberapa sekolah yang selama ini sudah banyak support dan juga perwakilan dari MGMP Tangerang Selatan. Di sini ada Bu Ella dan beberapa teman-teman dari Tangerang Selatan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sharing sedikit. Jadi kita selama ini, saya pribadi dan di undangan Akmari, Asosiasi Guru Marketing Indonesia, kita kan punya visi nih, bagaimana menjembatani link and match itu berjalan dengan baik. Nah, kita coba lobby-lobby perusahaan untuk bisa support intinya. Kenapa? Karena tugas kami memang sebagai jembatan. Seperti Bapak Ibu sekalian tahu, dari dulu saya sudah dari tahun 2017 lah ya, terjun ke SMK, bantuin SMK supaya bisa ada jembatannya. Nah, selama ini Astra termasuk support untuk dukung. Mau begini, lama-lama saya juga gerah juga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bikin program akhirnya kalau orang Jawa bilang ambiar, begitu banyak yang rontoknya seperti apa. Ini saya kayak contoh, kemarin kita bikin program ya, terakhir Bapak Ibu. Mungkin beberapa sudah tahu, tapi saya mau share lagi supaya kita lihat nih seperti apa kondisi yang terjadi saat ini ya. Sebentar. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian lihat, ini loh yang terjadi sekarang loh. Kalau seperti ini gimana? Kita mau bikin program. Terus terang, cari sponsor juga nggak gampang Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah yang mau dukung kita gitu. Sebentar ya. Nah, ini saya share screen nih. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita bikin Astra Auto Shop Digital Class. Yang ikut berapa orang? Wah, 993, 1.000 orang. Seneng nggak Astra Auto Shop? Oh, seneng, karena banyak yang ikut. Tapi kita lihat nih, pembukaan program sudah turun 600. Pertemuan minggu 4 tinggal 400. Terakhir tinggal 200. Brodol 800, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau seperti ini, saya mau ngomong lagi ke Astra Auto Shop terus terang berat, Bapak Ibu. Jadi nanti jangan Bapak Ibu sekalian, Pak, kok nggak ada program? Bukan apa-apa, bagaimanapun, industri kan juga mau ngeliat anak-anak lebih banyak, supaya mereka bisa ngeliat tuh, ini banyak anak-anak yang terlibat. Nah, terus saya pikir gimana kalau gitu ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Madani, sama Bu Resa, sama Bu Narina, ya kalau gitu kita ajak yang serius aja deh. Yang serius artinya sekolahnya komit. Kalau nggak komit terus kita juga capek ya Bapak Ibu sekalian. Saya Pak Madani juga bukan orang nggak ada kerjaan begitu ya. Terus kerjaan saya juga banyak. Kalau ngurusin begini ibaratnya ya ini karena beban kami aja ya, kami merasa ya apa yang bisa kami lakukan, kami kontribusi, kami lakukan. Cuma kami juga butuh bantuan dari Bapak Ibu guru nih. Saya sering kali ngomong kalau kita tepuk tangan, ini kan tangan kanan, tangan kiri Bapak Ibu. Tepuk tangan mesti dua nih. Kalau kami tepuk-tepuk, nggak ada tepukannya ya nggak bisa lah, angin doang. Tapi kalau kita berdua kan ini enak sama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya lagi ngomong ke Astra Auto Shop, Pak, Bapak tolong dukung nih Bapak siswa-siswinya supaya bisa kompeten seperti apa. Nah, kebetulan saya punya teman itu agensi TikTok. Jadi mereka tuh bikin program sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia ini berubah nih. Jadi Bapak Ibu sekalian juga mesti ngeh nih ya. Dunia berubah, bahwa sekarang dunia marketing itu dinamis sekali. Salah satu yang efektif adalah menjual lewat TikTok. Nah, Bapak Ibu guru kan yang ngajarin nih ke anak-anak, kita harus berubah gitu ya. Nah, berubahnya seperti apa? Nah, ini satu hal yang konkret bahwa dari agensi TikTok ini mau bantu. Mereka bikin, saya bilang, ya udah bantuin deh. Ya, tapi bagaimanapun mereka perusahaan, Bapak Ibu sekalian, ada biayanya. Kenapa? Ada yang training, ada yang apa, segala macam. Nah, ini contoh nih, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah ngomong sama mereka, tolong bantu. Dan mereka sudah ada kurikulumnya, karena mereka memang ngajarin orang untuk sejago jualan TikTok. Nah, ini kurikulumnya nih, Bapak Ibu sekalian ya. Biar Bapak Ibu sekalian tahu seperti apa sih nanti kalau kita mau bikin program. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sebentar. Kok ini nggak bisa? Sebentar. Saya tutup dulu ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak kan diajar, ini benar-benar yang ngajar bukan saya, bukan Pak Madani, tapi memang expertnya. Diajarin apa? Nih, kenali bisnis kekinian, digital live streaming. Melalui live streaming, TikTok Shop, perkembangan tren live streaming, peluang kerja talent streamer, langkah awal berkarir, ya challenge-nya nanti mereka buat promosi produk ya. Terus minggu kedua, jago jualan jadi live streamer, kuasai skill live streamer seperti apa, jadi live streamer seperti apa, praktek. Minggu kedua, ini prakteknya. Minggu ketiga, teknik dasar penjual, membuat skrip, gimmick, live streaming. Ini ketiga. Ini minggu keempat tuh, ya sukses di TikTok, dilirik sama brand favorit nih. Jadi Bapak Ibu ini kontennya benar-benar luar biasa. Saya aja ibaratnya, ya saya sudah banyak belajar ya, tapi menurut saya ini ilmu-ilmu baru buat saya. Nah, nanti teknisnya gimana pada di teknisnya? Kita berharap ada 200 siswa-siswi yang bisa ikut.
200. Tapi saya harap 200 ini dari awal sampai akhir ikut benar-benar selesai Bapak Ibu. Jangan sampai ntar ikut terus hilang lagi. Nah, itu yang susah saya. Karena setiap anak ini bayar Bapak Ibu sekalian, bayar satu orang 1 juta. Yang bayar siapa? Dari tim TikTok itu bilang, ya udah suruh guru, suruh sekolah bayar. Saya bilang, saya selama ini sudah komit ke guru-guru. Saya bilang, saya usahakan saya tidak mau terima uang dari sekolah. Ya, nah terus gimana? Saya bilang, oke, saya minta ke Asroto Shop, mereka support mau ngasih. Tapi harus serius begitu. Kalau nggak serius ya susah. Nanti uangnya ya sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya kemarin mereka minta, ya udah mereka harus bayar Pak Deddy. Kalau nggak bayar kita nggak mau, karena kalau nggak ada nggak komitmennya. Nah, jadi bayar berapa? Satu anak harus bayar 100.000. Buat apa Deddy? Kalau nggak punya uang gimana? Ya kita nggak tahu deh. Pokoknya cari 100.000. Sebenarnya kita nggak mau terima uang Bapak Ibu. Cuma uang ini buat komitmen. Jadi kalau mereka selesai ke program ini, uangnya kita balikin. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau cari uang dari anak-anak. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui selama ini apa yang sudah saya lakukan ya, saya nggak perlu ngomong panjang lebar. Nah, tapi kalau dia nggak selesai, duit hilang. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti 200 anak ini akan dibagi supaya maksimal satu kelompok 50 orang. Jadi 50 orang itu per kelas dibagi. Ini contohnya nih Bapak Ibu sekalian nih. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Jadi topik 1, ntar tiap ada waktunya 50 orang, 2 jam belajar, ntar kelas pagi, jadi dibagi. Jadi dibagi 4 kelas, setiap minggu mereka ketemu. Ya, diajarin, didampingi, benar-benar didampingi sama mereka. Jadi 200 anak itu dibagi 4 kelompok, satu kelompok 50 orang. Harinya berbeda-beda. Setiap minggu sekali ketemu sama dari tim dari TikTok ini diajarin. Nah, setelah sebulan, teman-teman sekalian, kita akan kombinasi dengan program Asroto Shop yang sebelumnya, tapi kita akan bantu mungkin nanti ajarin tentang soft selling, sama bikin Canva, bikin apa, supaya mereka ngerti juga. Jadi 2 bulan programnya. Kalau sebelumnya kan 3 bulan. Nah, selama 2 bulan itu praktek gimana ya? Bikin konten tentang apa? Asroto Shop. Dan Bapak Ibu sekalian, buat informasi, mungkin ada yang baru juga dari Tangerang Selatan, bahwa orientasi kita di Asroto Shop ini bukan jualannya ya, tapi bukan, yang penting jualan sebanyak-banyak, bukan. Tapi awareness-nya. Bagaimana anak buat konten sehingga Asroto Shop makin dikenal. Kalau ada yang jualan, itu artinya ya lebih baik, nilai positif. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya membuka Bapak Ibu sekalian, siapa nih yang mau serius. Tapi syaratnya Bapak Ibu sekalian, tolong pastikan anaknya ikut dari awal sampai akhir. Kalau enggak, mendingan jangan. Ya, kalau tidak sampai 200, ya udah mungkin saya pikir ulang lagi gimana carinya. Karena terus terang nih, sekolah sih banyak di luar sana. Cuma kita nggak mau milih yang sembarangan. Nah, hari ini saya buka kesempatan, saya Pak sama Bu Resa, sama Bu Rina, silakan Bapak Ibu sekalian mau komentar. Intinya begini, saya dan Pak Madani dari kemarin mau cari 200 anak yang siap untuk belajar. 200, tapi diutamakan memang kalau bisa Jabodetabek. Tapi Pak Madani bilang, Pak, kalau Jawa boleh ikut dah. Ya udah, ini juga ada Bu Guswi nih dari Pekanbaru nih ya. Ya udahlah, boleh ikut lah ya di Pekanbaru. Tapi yang serius sekolahnya, yang nggak serius kita nggak mau. Nah, itu sih Bapak Ibu sekalian, intinya saya mau menjembatani program Asroto Shop Digital Class yang kedua, di mana sebulan pertama belajar dengan TikTok, yang kedua belajar dengan bikin desain Canva dan lain-lainnya. 2 bulan itu mereka harus serius ikut program ini. Terus prospeknya gimana Pak Deddy? Prospeknya kalau mereka udah jago bikin live streamer, itu sangat luar biasa sekali. Karena sekarang semua perusahaan lagi nyari siapa yang bisa jualan produk mereka di TikTok. Jadi ini bakal tren yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya akan jadi yang pertama nih, buat jadi contoh. Kurang lebih itu aja mungkin pengantar dari saya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau nanya, kita diskusi. Kalau bisa 30 menit selesai, ya kita selesaikan. Karena nanti kalau semua berjalan, diusahakan minggu kedua atau minggu ketiga Februari kita mulai program ini. Silakan, saya kembalikan ke Pak Madani. Oke, makasih ya Pak Deddy. Oke, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan agak bisa mengerti ya dengan apa yang tadi dijelaskan sama Pak Deddy. Pada intinya hakikatnya adalah kita cuma pengen cari yang serius saja. Tadi benar, bukan hanya sekedar ADC, kelas industri, PKL online, apa semua kita bikin di awal-awal itu banyak pesertanya, tapi pas lagi udah mendekati akhir, prosentasinya sedikit. Prosentasenya tuh 50% lagi saya udah senang. Tapi rata-rata ada sekitar 20-30%. Makanya saya sudah agak begitu memahami. Cuma ini berkaitan dengan nama baik kita ke industri, begitu. Biar industri tetap mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Makanya saya rasa ini konsep dirubah, Pak. Kita nggak perlu lagi harus buka ke semua sekolah. Lebih baik disaring. Lagi pula kita sudah punya beberapa portofolio sekolah-sekolah mana saja yang kita anggap selama ini konsisten. Gitu kan, konsisten bukan hanya sekedar mengirim peserta, tetapi juga anak-anaknya dijaga untuk mengikuti sampai akhir program. Makanya kemarin saya ngomong sama Pak, saya mohon Pak, boleh nggak sekolah-sekolah yang ada khusus minimal kalau memang nggak boleh se-Indonesia, saya minta beberapa sekolah deh yang saya tahu banget sekolah ini memang benar-benar konsisten. Misalnya kayak
SMK 1 Karanganyar, SMK 1 Malang, Turen, terus apa tadi Pak Tanjung Pinang, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, itu aja. Kemarin saya sudah share di grup Akmari sekolah-sekolah yang akan kita undang. Dan tolong Bapak Ibu yang sekolah-sekolah ini saya undang, tolong buktikan bahwasanya apa yang kemarin kami sampaikan, yang kami minta, yang sekolahnya diundang itu benar memang bagus begitu loh. Saya kemarin dijapri sama beberapa, Pak, sekolah kami nggak diundang ya, sekolah kami nggak diajak ya. Saya cuma hanya jawab, ya nanti ya Bu, terbatas begitu dia. Saya rasa itu mungkin kalau ada Bapak Ibu pengen tambahan, pengen bertanya lagi tentang yang program ini, intinya begini, Astra Digital Class batch kedua ini lebih banyak fokusnya ke TikTok. Dan itu cuma hanya 2 bulan. Itu saja sih. Silakan Bapak Ibu kalau pengen menanggapi. Bu Tari, monggo Bu Tari. Pak Asrofi, Pak siapa lagi nih di sini? Ibu semua ya. Ya, Bu Tari khusus, walaupun bukan SMK BDP, saya undang khusus. Saya udah bilang Pak Madani, kalau yang pesertanya dikit, saya akan buka kepada SMK di non BDP. Mohon maaf Pak Madani, teman-teman sekalian ya. Kalau ternyata hari ini saya cuma dapat 100 orang, saya akan buka kepada SMK non BDP. Ya, karena saya capek lah ya. Bukan hanya non BDP Pak, kita akan buka juga untuk SMA juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena saya prioritasin untuk yang SMK dulu deh. Ya, ini Pak, kalau kita sampai kuota 200, saya akan buka kepada SMK jurusan lain sama mungkin SMA yang serius. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, boleh di boleh di izin bertanya Pak Dani. Siap, Bu, silakan. Ini siapa yang ngomong nih? Ya, pada prinsipnya penabur pasti penabur Bu Tari. Monggo Bu Tari. Ya, akan lanjut terus Pak. Tapi untuk teknisnya sendiri nanti itu di jam pembelajaran atau gimana supaya kita bisa dapat menyesuaikan Pak? Siap, saya yang jawab deh Pak Madani ya. Iya. Jadi nanti kita akan bagi jamnya. Seminggu itu ada 4 grup. Jadi nanti tinggal atur grupnya. Ada yang mungkin jam pas pembelajaran atau jam di luar jam pembelajaran. Nanti kita akan atur tuh. Misalnya ada yang pagi, ada yang siang seperti itu. Kalau penabur pagi nggak bisa, ya ikut yang siang. Jadi teknisnya akan seperti itu. Karena memang pengajarnya ini sendiri terus terang perlu effort nih. Kita bikin 4 grup seminggu. Jadi seminggu ada 4 kali ini. Seperti itu Bu Tari. Baik Pak, makasih Pak Dani. Ya. Nah sama tadi saya wanti-wanti Bapak Ibu sekalian, karena tiap orang ikut ini kita bayar nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan pikir udah masuk nih nggak baik, kita yang bayarin loh. Saya yang taruh muka saya di para sponsor loh Bapak Ibu, 1 orang 1 juta, bayangin 200 juta loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian hilang, Bapak Ibu sekalian enak. Nah muka saya di perusahaan mau taruh di mana Bapak Ibu? Itu ya, mohon maaf nih saya ngomong begini ya Bapak Ibu ya, karena tujuannya kita mau dikerasin, kita pahitin dulu aja. Pak Madani. Siapa yang mau ngomong? Bu Leli apa Bu Namiro? Duluan ya, Bu Namiro, monggo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Mevri. Pak Dani dan Pak Dedi, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Pak, boleh kami bertanya, ini untuk kelas berapa ya Pak? Supaya kami ini bisa menyiapkan siswanya yang benar-benar yang diinginkan oleh Akmari, yang benar-benar siswanya yang bertanggung jawab, dan dilaksanakannya itu pada bulan apa, sehingga kami dapat bisa membuat jadwalnya. Oh, kalau memang ini kelas misalnya ya Pak ya, misalnya kelas ini diperuntukkan untuk kelas 10, kami harus bagaimana, kelas 11 apa yang harus kami lakukan, kelas 12 berarti kami harus lebih bisa memanage waktunya. Jadi mohon pencerahannya, siswanya itu kelas berapa, untuk setiap sekolah yang ada di sini, ini berapa yang dipersiapkan siswanya, berarti benar-benar udah pasti akan siswa pilihan ya Pak Dani, Pak Dedi ya. Itu di bulannya bulan apa? Terima kasih. Saya jawab, ini pertanyaan bagus sekali Bu. Jadi sebenarnya ini program kalau bisa dijalankan Februari. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, paling lambat Maret kita harus mulai. Paling lambat Maret kita mulai. Terus buat kelas berapa? Buat kelas 11 sama kelas 12. Kenapa? Karena kelas 10 masih terlalu junior. Sebenarnya kalau bisa kelas 12. Kenapa? Karena kalau bisa setelah 2 program ini selesai, mereka tuh bisa masuk dunia kerja langsung. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ini buat informasi aja di ruangan ini ya. Nanti dari 200 peserta ini akan dipilih yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus katakan 50 orang itu akan ditarik sama perusahaan agensi TikTok itu, akan dilatih secara offline selama sebulan. Jadi mereka tuh siap buat kerja, tapi dipilih. Nah itu cuman saya nggak berani ngomong terlalu banyak dulu, cuman saya mau informasikan. Jadi ini dari seluruh peserta sebenarnya akan dipilih yang bagus-bagus. Makanya tadi di awal kita akan fokus sebenarnya buat Jabodetabek. Kenapa? Karena ketika dari 200 ini dipilih 50 tuh, itu akan bertemunya offline.
dan diajar benar-benar prakteknya bener, offline beneran semua. Jadi habis itu mereka bisa langsung kerja kalau di kelas 12. Cuma kalau yang kelas 12 banyak kesibukan, oke lah kita masih buka kesempatan buat yang kelas 11. Tapi kalau kelas 10 mungkin enggak. Begitu Bu, jadi kelas 11, kelas 12 paling lambat terburuknya Maret kita mulai. Kalau memang kita siap nih, minggu ketiga Februari kita mulai. Seperti itu Bu. Semoga menjawab ya Bu ya. Ya, satu Pak yang belum dijawab, jumlahnya berapa ya Pak? Jumlahnya sebenarnya gini, satu sekolah sih maksimal kalau 10, jangan terlalu banyak juga. Tapi kalau misalnya, Pak saya mau kirim 20 tapi serius, mungkin kita bisa pertimbangkan gitu ya. Karena ada pertanyaan juga kemarin Bu ini. Kan kemarin ada program yang Astra Shop Digital Class yang pertama tuh. Mereka mau ikut yang kedua boleh nggak? Terus terang sih saya kalau bisa jangan. Tapi kalau mereka memang ada yang serius banget, ya mungkin kita pertimbangkan. Tapi itu mungkin opsi kedua ya. Seperti itu Bu. Makasih Bu. Pak, satu lagi, mohon maaf. Boleh Bu. Pertanyaan jelas Bu ya. 5 lagi Bu, nggak apa-apa. Boleh di mix ya. Misalnya 5 kelas 11, 5 kelas 10. Kelas 10 jangan Bu. Kelas 10 jangan. 5 kelas 11, 5 kelas 12. Boleh Bu. Boleh. Ya. Makasih Pak Dedi. Makasih Bu. Makasih. Makasih Bu Mev. Ya mesti banyak yang nanya Bapak Ibu biar jelas. Silakan tadi Bu Namiro mau nanya. Bu Namiro dari SMK 1 Serang. Wih, siap Bu. Udah lama Ya. Kak Serang nih. Bagaimana kabarnya nih Pak Dedi? Ya, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah tadi tadinya mau bertanya banyak sudah ditanyakan sama Ibu Laili ya tadi. Ya. Intinya kami ini dari SMK 1 Serang sangat support dan sangat ya merasa ini ya senang karena menjadi bagian dari kegiatan ini. Di SMK 1 Serang juga menjadi SMK pusat keunggulan Pak ya. Memang saat sekarang ini kita juga dituntut untuk banyak membuat konten-konten untuk mempromosikan produk yang ada di SMK pusat keunggulan. Tadi sih yang ditanyakan Bu Deli tadi sudah terjawab ya 10 siswa. Kemudian dari 50 peserta kalau nggak salah tadi ya Pak Dedi ya 50 nanti akan dilakukan secara offline ya Pak ya. Kalau misalnya kami mengirim siswa kelas 11 dan mereka terpilih di antara 50 orang itu kemudian melakukan kegiatan offline, bagaimana teknisnya gitu Pak untuk offline-nya ini. Gitu aja Pak. Terima kasih. Dan saya juga mendukung jika ada suatu bentuk komitmen dari siswa memang Pak untuk bukan membayar ya, seperti safe deposit ya Pak ya, 100.000 gitu. Ya cuma 100.000 lah kecil Bu sebenarnya. Kita juga nggak mau tadi saya bilang di awal kita nggak mau terima duit. Cuma ini buat komitmen aja Bu. Memang saya juga mendukung Pak ini untuk komitmen anak-anak karena untuk konsistensinya Pak ya ini. Ya Pak itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Namiro saya akan jawab ya. Terus terang teknisnya seperti apa buat yang 50 terpilih saya belum tahu. Tapi yang pasti mereka akan dilatih di kantornya di kantornya tim Agensi agensi ini diajarin Bu. Mungkin ya makanya tadi kalau Jabodetabek bisa pulang pergi atau Serang ya. Mungkin berapa kali kalau yang luar pulau ini agak repot sebenarnya. Tapi akan dipilih. Jadi diajarin benar-benar praktek Bu. Seperti itu. Teknisnya seperti apa? Terus terang saya belum tahu. Cuma ini sebenarnya ibaratnya orang pilihan lah dikasih kesempatan. Jadi intinya ikutin aja program yang baik. Nanti kalau bagus ya mereka ini. Mungkin yang kelas 12 akan diutamakan kali ya karena setelah itu mereka bisa langsung kerja, bisa dapat ini kesempatan. Nah, mungkin sambil menunggu dan saya kasih data kalau ada pertanyaan lagi bagaimana tuh pekerjaan jadi live streamer tuh di luar tuh sangat luar biasa di Cina khususnya ya. Begitu Bu Namiro ya, cukup menjawab. Jadi saya nggak bisa jawab teknisnya setelah nanti lulus gimana. Anggap aja pokoknya ini fokus dulu aja deh, ikutin program ini 2 bulan. Kalau yang nanti lulus itu bonus sifatnya Bu Namiro. Itu Bu, masih ke-mute Ibu Namiro. Oh ya, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Dedi. Sama Bu. Terima kasih. Silakan Bu Leli tadi mau nanya, Bu Leli Kodriah. Halo Bu Leli. Halo Pak, saya mau tanya Bu, misalnya yang ikut itu yang kemarin ikut program Astra Shop Digital Class gimana Pak? Karena kan takutnya kalau banyak siswanya semangatnya itu kayak turun gitu loh Pak. Ya maksudnya yang kemarin ikut boleh apa enggak begitu Bu Leli ya? Ya kalau bisa sih jangan memang kasih anak yang baru. Kalau bisa. Gitu. Kasih anak yang baru. Karena
ya apa? Ya kita kasih kesempatan, kan mereka sudah belajar kemarin ya selama 3 bulan. Kalau bisa yang baru supaya dapat gitu ya, Pak. kesempatan. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu Leli gini, Pak, ini ada 2 anak nih bagus sekali. Kalau mereka bisa belajar kesempatan untuk bisa ini, mungkin akan bagus buat dia juga, mungkin gitu. Ibu bisa kasih rekomendasi. Cuma jangan banyak-banyak ya Bu ya. Ya 1-2 Jangan orang. semuanya dari peserta kemarin. Iya, jangan semuanya itu sama juga. Jadi mungkin Ibu lihat, Pak, ini ada anak punya potensi, bagus. Dia kalau dikasih ilmu ini akan bisa luar biasa. Itu Oh boleh. gini Pak, saya mau tanya berarti kan satu sekolah itu dikasih kuotanya nggak banyak ya Pak? Nggak cuma 1, 2, 5 gitu ya Pak? Bukan, 10 Bu, 10. Oh 10. Kalau misalnya peserta saya sedikit nggak apa-apa ya Pak? 1, 2 gitu. Nggak apa-apa. Lebih baik cuma 5 atau 3 tapi serius daripada 20. Ntar mental semua Bu. Oh iya. Terus kalau misalnya offline itu gimana Pak? Berarti kita ke sana ya Pak? Ya makanya gini Bu, yang offline tadi saya bilang itu cuma bonus Bu. Kalau mereka bagus sekali dipilih, itu teknis setelah nanti. Jadi kita fokus aja pokoknya 2 bulan ini belajar dulu. Itu Bu. Di mana Pak pelatihannya? Di Jakarta Bu, nanti kalau misalnya offline ya. Jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya ini program difokuskan buat Jabodetabek. Cuma Pak Madani nego saya, Pak yang di Jawa tolong dikasih juga. Saya bilang repot ininya, tapi ya udah kita jalan dulu deh yang penting. Makanya tadi sekali lagi nih Bapak Ibu sekalian, yang bonus offline itu jangan ngomongin dulu deh. Itu bonus sifatnya, ya bonus. Seperti itu Bu Leli, cukup jawab ya. Ya sama-sama. Tuh Bu Guspianti udah angkat tangan tuh Pak Madani. Monggo Bu Guspi. Halo Bu Guspi. Halo Pak Dani. Iya. Selamat siang Pak Dedi. Terima kasih banyak atas kepercayaan ya untuk mengikuti kelas ini karena kami dari Pekanbaru itu siswanya nggak banyak kalau di sekolah saya khususnya. Cuman 1 kelas Pak Dedi. Karena tadi ada ketentuan, tadi semua siswa kayak kelas 11 itu kemarin ikut dia di program Astra Autoshop. Otomatis nanti yang akan saya kirim adalah orang yang sama Pak. Nah itu mungkin tadi kalau Pak Didi kan diharapkan siswa yang lain yang belum dapat kesempatan untuk belajar ya. Tapi karena siswa saya tidak banyak jumlahnya, jadi mungkin yang akan saya kirim adalah siswa yang sudah belajar di kelas Astra Autoshop juga, ditambah dengan siswa kelas 12 yang betul-betul serius gitu Pak Ya. Dedi. Boleh Bu. Jadi yang kelas beberapa orang mungkin 2-3 orang Ibu pilih aja. Apa yang kasih kesempatan buat mereka belajar lagi ilmu yang berbeda ya. Makasih Bu. Sambil izin Pak Madani, teman-teman Bapak Ibu semua, saya kasih share screen dulu buat Bapak Ibu sekalian paham nih di dunia apa yang terjadi ya. Saya share screen biar Bapak Ibu sekalian lihat ya. Ini Bapak Ibu. Ya, kelihatan di screen ya. Jualan lewat live streaming influencer ini raup 26,6 triliun dalam sehari ya. Ini Bapak Ibu sekalian nih. Ya, ini lagi nih tuh. Pandemi COVID-19 bikin ekonomi kita Cina makin gegas. Ya, mereka semua jual live streaming semua. Cuma live streaming dalam 12 jam. Pria di Cina mampu kalahkan penghasilan sebuah mall dalam setahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian belum ngeh, inilah masa depan Bapak Ibu. Jualan live via live streaming, pria berjuluk Raja Lipstick raih untung 26 miliar dalam 1 hari. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, itu di Cina 2-3 tahun lalu seperti itu. Di Indonesia lagi on proses. Jadi kalau anak-anak kita bisa kita siapin tahun depan, mereka bisa punya hasil ratusan juta Bapak Ibu. Dan punya skill yang tepat. Nah, Pak Madani itu baru mulai tuh, dia lagi main live TikTok, dia baru senang banget dapat barang ini, dapat barang itu. Saya bilang saya udah ngelihat ini jadi profesi masa depan yang luar biasa. Nah, tadi ada ngomong soal sekolah keunggulan apa segala macam, Bapak Ibu, ini contoh konkret. Kita bisa buktikan kita menjadi sekolah pusat keunggulan. Karena yang benar-benar terukur Bapak Ibu sekalian, ilmunya masih baru, masih fresh. Belum banyak orang yang tahu ilmu ini Bapak Ibu. Itu masalahnya. Ya, jadi ini satu peluang yang besar lah. Ya, saya kembali ke Pak Madani lagi, silakan. Oke. Halo. Yang pertama adalah saya coba bantu pertanyaan yang tadi di kolom chat. Mas Robi mau jawab tuh, Pak Madani. Hah? Halo. Ya, ini saya jawab dulu ya. Pertanyaan yang ada di chat ya. Yang pertama ini cara mau ikutnya gimana? Nanti kita akan kasih link pendaftarannya khusus. Jadi biayanya tadi safe depositnya adalah 100.000 ya per siswa. Bukan per sekolah ya, per siswa, Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini misalnya mereka berhasil mengikuti, depositnya kita balikin. Itu yang pertama. Terus mulainya kapan?
kalau memang bisa memungkinkan kita akan mulai nanti di Minggu 3 Februari ini, jadi registrasinya itu mulai nanti setelah acara Zoom ini saya akan share. Nanti mungkin ada grup khusus gitu ya. Ada grup khusus untuk yang Bapak Ibu guru, untuk yang ADC batch 2 ini yang TikTok. Terus yang mulainya, jadi paling cepat itu Minggu ke-3 Februari, Bu Leli. Paling lambat kita usahakan adalah awal Maret sudah bisa dimulai. Saya rasa itu. Kejawab ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Mau tanya, Pak Mardhani. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Waalaikumsalam. Hafid sehat, Pak. Tenang, aman. Oke. Ini juga ada nama-nama lama ini, Bu Namiro, sampai ketemu Bu Namiro. Selamat berjumpa lagi, Bu Namiro. Ya, Pak Asrofi, gimana sehat? Ternyata masih kelihatan lebih muda beberapa tahun. Ya, tambah cantik. Ya. Dan semangatnya luar biasa nih Bu Namiro. Udah ya, luar. Kalau presentasi paling panjang sekali. Waduh, udah cocok dari. Oke. Juga teman-teman yang lain, semoga kita semuanya diberikan kesehatan lah, karena ternyata ya kesehatan itu nomor 1 lah. Apapun tidak ada gunanya tanpa kita sehat, karena dengan sehat saya kira kita bisa lebih bermanfaat, bisa lebih memberi lebih banyak lagi gitu. Oke. Prinsipnya kalau sekolah kami SMK Negeri 1 Malang itu sama dengan teman-teman. Kita support sekali, bahkan nanti pasti akan kita seleksi. Dari sisi, bukan dari sisi pinter rendahnya, tapi dari sisi semangat ini mau enggak, karena sering-sering yang pinter justru putus di jalan. Kenapa? Karena dia ngenteng no. Sering-sering anak-anak yang pandai itu ngentreng no, gitu aja saya juga bisa, padahal setelah di ujung-ujung juga nggak bisa gitu. Sering-sering sombong gitu loh. Jadi lebih baik teman-teman kita mencari yang punya semangat. Jadi nggak perlu pinter, tapi punya semangat, juang yang tinggi, pengen jadi apa. Nah, yang kurang sebenarnya yang perlu kita gali sebenarnya, anak-anak itu seringkali nggak punya tujuan. Gitu. Kamu mau jadi apa? Diam aja. Makanya bingung ketika ditawarin, ini pekerjaan di TikTok gajinya tinggi nih. Dia bingung, yang dipikir apa? Yang ditanyakan biasanya yang pertama gajinya berapa, yang kedua tempatnya di mana. Padahal menurut saya itu salah loh, belum kerja udah tanya gajinya berapa, tempatnya di mana. Artinya kalau udah gitu menurut saya udah pasti semangatnya, ini susah ini diajak maju gitu. Oke. Kemudian menarik sekali tadi bahwa ada disaring 50 yang nanti akan potensi kerja bersama TikTok, dibimbing offline lah, dibimbing secara lebih bagus lagi, dan ada potensi mungkin nanti akan direkrut oleh TikTok. Cuman menurut saya tadi itu kok belum ada info bahwa ketika ada kesempatan bagi anak-anak untuk peserta, nah terus bagi gurunya kapan? Karena gini, saya kemarin beberapa kali saya itu sebenarnya nggak suka TikTok itu bener. Bagi saya awalnya tuh tabu, TikTok itu isinya goyang-goyang gitu, nggak mau gitu. Tapi ketika beberapa kali saya ketemu Ustadz Madani, Pak, gini loh enak gitu. Ya juga ya, saya akhirnya coba-coba TikTok. Sekarang saya ketagihan TikTok gitu, ke pasar tadi pagi ambil orang yang jualan itu TikTok juga. Kenapa? Ada yang menarik ternyata Bapak Ibu. Saya ke pasar. Saya ke pasar itu 50% lebih yang jualan itu laki-laki gitu loh. Wah, ini kemana ibu-ibunya itu unik sekali. Tapi saya pikir juga itu benar karena kodratnya itu laki-laki yang kerja. Artinya gini Bapak Ibu, simple bukan masalah itu seperti apa. Cuman ternyata ketika kita udah masuk ke TikTok itu ada aja konten yang menarik gitu. Pastinya kita harus mencari yang menarik. Tidak hanya ambil foto-foto di-upload migol-migol, enggak. Tetapi apa yang menarik? Begitu. Jadi pertanyaan saya adalah kapan ini untuk Bapak Ibu gurunya gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Pak Madani. Terima kasih. Pak Madani ya. Assalamualaikum. Pak Madani, saya yang jawab. Pak Robi dan Bapak Ibu guru semua, kita akan siapin buat guru-gurunya. Ya, nanti kita siapin. Jadi kita dukung dulu buat anak-anak ini dulu ya. Nanti kita siapin. Ini Bu Ella juga nanya tuh. Pak ini buat guru-guru kapan? Kita siapin deh ya. Jadi kita sukseskan dulu acara ini, habis itu kita atur buat guru-gurunya. Ya, karena terus terang ini ilmunya baru semua. Nantilah saya suruh Pak Madani juga ikut sama timnya tuh biar nanti bisa ngajarin Pak Rofi ya. Karena kalau minta mereka ngajar di TikTok itu kita mesti bayar ya. Ntar ya Pak. Jadi biarkan biar anak-anak ini pada belajar dulu tim Pak Madani. Nanti bisa transfer. Ada nih Pak, ini Fitri udah masuk sini. Fitri sama Arifan udah masuk nih. Nah ya, nanti biar Fitri sama Arifan suruh ikut. Mereka kan kita bayarin tuh ya. Maksudnya mereka juga bayar nih ya. Jadi kita bayarin. Tenang Pak, KSPE banyak slow. Ya. Ya gitu Pak Asrofi. Jadi program ini siswa sama nanti tim anak-anak yang si Fitri, si Arifan nih
ikut untuk bisa ngajarin. Nanti setelah itu jadi ngajarin mereka lah Pak ya. Karena kalau yang ngajar mereka Bapak bisa ngomel. Kalau mau guru TikTok ntar Bapak guru nggak bisa ngomel ya. Kalau Arifan sama Fitri Bapak bisa ngomelin gurunya ya. Gitu. Nah ini buat yang di luar Jabodetabek, Bu Fitri ya, nggak usah sedih. Bapak kan pokoknya fokus aja ke 2 bulan ini. Karena di luar Jabodetabek kita ajarin semuanya. Kan diajarin semua online. Per grup 50, itu udah benar-benar khusus. Jadi di luar Jabodetabek nggak usah sedih. Diajarin, anggap aja. Jadi saya bilang tadi yang offline itu bonus. Bonus ya. Yang 2 bulan ini semuanya kita ikutin. Gitu. Silakan Pak Madani. Ya, begitu. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Ini khusus untuk Bapak Ibu yang ada di daerah Jabodetabek. Jadi nanti teknisnya setelah ini saya akan buatkan link khusus sama WA grup khusus nanti ya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk. Nanti untuk anak-anaknya mungkin kita kasih waktu berapa lama ya Pak untuk mereka untuk memilih, karena ada beberapa mau seleksi gitu kan. Iya, makanya mungkin kita minta 1 minggu ini lah untuk koordinasi. Karena kalau karena kalau kurang dari 200 saya juga susah nih ngomong ke pihak Astronaut Shop-nya. Karena mereka juga minta bagaimana minta number. Cuman numbernya mau serius. Terus terang kalau mungkin di sini data dulu ada berapa, katakan dapat 100 orang nih. Nah, kita mau cari lagi nih 100 lagi dari yang lain. Ya, balik lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita dengan berat hati kita akan buka ke sekolah-sekolah di luar BDP yang serius ya, balik lagi kita serius. Karena kita udah Jadi kalau misalnya begini Pak, ini kan saya ada beberapa japri Pak. Boleh nggak kalau misalnya didaftarin sih ya misalnya jangan 10, 15. Saya berani 15 ya. Saya berani kalau misalnya Bapak Ibu mendaftarin 1 kelas Pak, kami siap bayar. Bukan masalah ini bukan masalah siap bayarnya. Kalau bayar mah gampang begitu loh, ya. Jadi ini bicaranya adalah komitmen, tolong dijaga. Jadi walau bagaimanapun program ini bukan buat kami sebetulnya, tapi sebetulnya buat masa depan anak-anak kita itu sendiri. Jadi gitu. Kalau saya pribadi sih ini kan ada beberapa sekolah. Yang kemarin saya undang itu ada 11 sekolah, belum lagi yang tambah dari yang Bu Ella, ya mungkin estimasi saat ini mungkin saya batasi maksimal 15. Maksimal 15 anak kali Pak ya. Iya. Tadi menurut saya yang dari Pak Roy bagus sekali tuh. Kadang-kadang anak yang Badung-Badung tuh ini kesempatan buat mereka. Mungkin di sekolah belajarnya dia ketinggalan kalau mainan. Nah, di sini mungkin lebih ya dikasih kesempatan mereka buat bisa belajar. Setuju Pak, tuh Fitri anak Badung tuh Pak. Ada gurunya tanya Bu Rina. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, maksimal sih 15. Kurang dari 15 saya suka. Kurang dari 10 apalagi, tapi serius. Lebih baik 2 atau misalnya 3 anak atau 5 anak tapi anaknya bagus gitu. Mereka mengikuti sampai akhir. Itu yang paling penting sebetulnya sih. Jadi bukan masalah kuantiti satu sekolah bisa Pak boleh kirim banyak Kak. Euforianya ditunda dulu deh. Kita akan euforia nanti ketika anak itu berhasil. Atau misalnya anak itu nanti bisa masuk ke 50, bisa bekerja, bisa ini. Itu yang paling sebetulnya yang kita harapkan kan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah ini teknisnya adalah saya akan buat grup khusus. Saya akan buat grup khusus untuk WhatsApp khusus untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nanti habis itu kita akan bicarakan anak-anak silakan kita kasih waktu kurang lebih sekitar 1 minggu untuk Bapak Ibu seleksi untuk pilih. Seperti itu ya. Nanti silakan diregistrasikan, nanti saya kasih link khusus untuk Bapak Ibu input data-datanya siapa-siapa saja anaknya. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah peserta hanya kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 terlalu junior. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus habis itu kita akan buat grup khusus, lalu nanti setelah itu kita akan mulai registrasi. Kita usahakan kalau memang sudah beres semuanya tercapai kuota itu 200, ya sudah kita langsung jalan. Tetapi kalau misalnya kurang dari 200, ini berkaitan dengan komitmen kami juga dengan industri, dengan perusahaan, saya akan buka untuk jurusan lain. SMK jurusan, dan bukan tidak menutup kemungkinan saya akan buka untuk anak-anak SMA. Begitu dia. Saya rasa itu sih. Sama satu lagi Pak Madani, nanti tolong diinfokan. Nanti kelas kita berjalan ada yang pagi, ada yang siang. Tolong mungkin kalian bisa info. Pak, sekolah kami kalau jam belajar bisa. Nah itu tolong diinfokan. Karena biar bagi jadwalnya lebih enak. Karena itu ada 4, pasti pagi 2, siang 2 tuh. Kalau di info kayak tadi kan Ibu Tari kan nggak bisa Pak, kita harus siang, oke. Tapi kalau di sekolah Pak bisa kok anak-anak pagi ikut kelas itu. Seminggu cuma sekali kok. Ya, seminggu cuma sekali. Ya, seminggu cuma sekali. 2 jam ya Bapak Ibu, 2 jam. Materinya jadi nggak seperti kayak kelas khusus atau PKL Bapak Ibu. Ini cuma seminggu sekali. Karena yang ngajar bukan kami, yang ngajar tuh dari sananya. Begitu dia. Tapi ada tugas ya, tugas yang bisa dikerjakan. Betul. Saya rasa itu. Ya, siap Bu. Pak, tadi saya baru paham. Berarti selama 2 bulan itu seminggu hanya sekali ya Pak? Iya betul Bu. Iya. Baik. Berarti lebih semangat. Tugasnya Bu yang tiap hari itu aja. Nah, tugasnya yang tiap hari Bu, betul. Lihat. Belajar cuma 2 jam. Tapi nanti didampingi kalau ada grup khusus yang ada dari tim trainer mereka. Oke, ya.
Baik, terima kasih Pak Deddy. Bukan saya ya, jadi saya nggak tahu galaknya lebih galak dari Pak Madani apa enggak ya, tim trainer. Karena mereka Galak sih mungkin galakan saya Bu Mep, cuma kalau kejam kejaman mereka. Seriusan. Karena pasti ada tugas harian bikin konten lah ya. Jadi sebulan pertama sama TikTok, sebulan selanjutnya sama kita lah. Ya belajar yang Canva lagi, belajar jualannya seperti itu. Nanti pada waktu belajar dengan Pak Deddy, dengan Pak Madani juga seminggu 1 kali juga, Pak. Ya, Oh enggak ada, saya enggak ada Bu, saya enggak ada materi. Saya enggak mau. Sama loh Bu, seminggu 2 jam aja udah itu dong. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Deddy. Ya. Kita makan waktu banyak sebenarnya ya. Iya, silakan Bapak Ibu ada yang lain lagi? Makasih Bu Mefrina. Ayo, sebelum saya tutup nih, kalau misalnya setelah ditutup nggak ada pertanyaan lagi, cuma langsung tinggal saya bikin grup aja. Ya. Bu Yulia, Bu siapa lagi nih yang saya kenal ya? Bu Yulia, Bu Sri, Pak siapa lagi nih? Pak Bambang mana Pak Bambang? Pak Bambang Kebumen? Pak Madani kita kasih bonus deh ya buat guru-guru yang di ruangan ini, yang anak-anak ikut bagus-bagus, nanti selesai acara kita bikin program push deh buat guru-gurunya ya. Tapi guru-guru yang ikut kirim, yang sekolahnya kirim aja, kalau guru-gurunya aja ya nggak ini kita nggak usah ajak lah ya, karena perlu ini tuh ya. Gugus Pak. Jempol aja tuh ya. Jangan Pak, merepotkan. Nanti Pak Asrofi belajar sama Pak Madani aja berdua private Pak. Siap. Oh, udah like tuh, udah komen. TikToknya Pak Asrofi tadi, saya udah komen tuh. Oh, Iya. Asrofi Al-Muhannam. Iya. Ya, silakan. Semuanya jadi konten gitu loh. Ada Ayo, pertanyaan? ada lagi Bapak Ibu? Deadline Bapak Riza ada tambahan? ada yang japri ke saya, deadline kapan? Nanti setelah ini mungkin Bapak Ibu, ya khususnya dari Tangsel, bisa kontaknya Pak Madani. Ya, Pak Madani mungkin boleh tulis chat, karena ini ada teman-teman dari Tangsel ya. Kontak Pak Madani. 08153.000 itu WhatsApp saya. Silakan Bapak Ibu guru. Tuh, udah. Dari Tangsel ya, yang belum simpan nomor Pak Madani. Ya. Deadline kalau seminggu ini udah masuk nama-namanya, biar kita bisa koordinasi. Pak, Ya. tanya lagi, Pak. Oh, Satu boleh. lagi. Satu lagi, Pak. Ya Bu, 2 juga. Berarti yang ikut ini nanti kan di luar yang kemarin ikut adisi. Terus di luar yang program industri ya. Kelas industri juga bukan ya, Pak? Di luar itu ya, Pak? Kalau kelas industri nggak tahu saya, Pak Madani. Itu Pak Madani jawab. Kalau edisi, saya bilang tadi, kalau bisa, kasih yang baru. Tapi kalau Ibu punya rekomendasi 2-3 orang anak yang bagus, silahkan. Tapi jangan banyak-banyak ya Bu, 2-3 anak yang bagus aja. Kalau kelas industri, Pak Madani mungkin jawab Pak Madani. Kalau ini sih program spesial sih Bu. Jadi sebetulnya sih nggak ngeganggu kelas industri juga. Logisnya begini paling gampang. Materi cuma hanya sekitar 1 minggu sekali. Tugas juga kan masih linear lah dengan apa yang dilakukan di kelas industri. Bikin konten kan sama. Justru bagi saya pribadi ini malah bisa saling ngebantu. Ini dapat pengetahuan lebih yang tidak dapat di kelas industri kan begitu. Kalau bagi saya ya Bu ya, begitu dia. Oh iya siap, Pak. Makasih. Sama. Ya ada lagi, silakan. Ya, 5 menit terakhir kali ya, biar nggak Ya. terlalu. 5 menit lagi saya close nih. Saya mau close. Nanti siaran ulang untuk yang apa yang kita bicarakan hari ini nanti saya akan coba share. Terus saya share rekamannya. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo. Bu Rina, Bu Febriza ada tambahan? Daripada ini cukup. Ibunya saya doang. Ya. Ada lagi? Bu Guspi, Pak Ilham, terus siapa lagi nih? Pak iPhone, terus Bu Nuri, Bu Fitri, Pak Dani. ya? Cukup jelas Pak Dani. Cukup jelas, oke. Kayak saya rasa sudah cukup jelas, Pak. Siap. Oke, berarti Bapak Ibu dengan ini berarti saya akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan sama Pak Didi, apa yang disampaikan oleh kita semuanya itu bisa dimengerti dan dipahami. Dan setelah ini langkah selanjutnya adalah saya akan buat grup khusus. Saya akan buat grup khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk terkait program yang TikTok Agency ini. Saya nggak tahu programnya apa nih Pak Dedi. Asal Ya. kita kelas juga atau gimana nih Pak? Kita kelas kedua aja, jadi biar Ya, gampang. oke. ADC batch 2 ya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu tadi kita lupa doa ya Pak. Iya, kamu tutup doa lah, biar semua lancar. Nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Walaupun tadi di awalnya tidak dengan doa, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Apa yang tadi sudah kita bicarakan, sudah tadi kita diskusikan, ini mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pengaruh yang besar dan memberikan manfaat juga yang bagus, bukan hanya untuk kita sebagai tenaga pendidik, tapi juga untuk masa depan anak-anak kita semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi sama Dani. Ya. Terima kasih. Makasih